Oke, selamat datang di kanal YouTube Telas. Dan pada seri konten Binal kali ini kita bakal ngebahas pengalaman, tentunya pengalaman seseorang karena kontennya Binal. Dan kali ini udah ada Alvido, sebenarnya teman sekelas juga sih. Kemarin Hanan teman sekelas, terus kemarinnya Maul teman seangkatan ketika di pondok. Dan dicoba aja, dikulik apa pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, kok gelap sih? Gak apa-apa deh. Jadi Alvido nih selain ngambil kesempatan kuliah di IPOLS, itu juga ngambil kesempatan kuliah di tempat lain. Di UT kan? Iya benar. UT-nya UT mana? UT Malang nih. UT Malang. Jurusan? Jurusan Sastra Inggris. Nah, jadi yang unik adalah sebenarnya kuliah itu kan udah berat ya di satu tempat. Maksudnya ini berlaku untuk kebanyakan mahasiswa yang tentunya milih jurusan di satu universitas dan dia bukan suffering ya judulnya tuh udah ribet sama satu jurusan, tapi ternyata ada kemungkinan lain gitu untuk beberapa mahasiswa yang memilih untuk double degree. Kamu waktu itu milih buat double degree ada kenapa gitu intinya? Maksudnya tahu bahwa IPOS tuh atau kuliah di satu tempat tuh udah lumayan berat, terus yang memicu kamu untuk memilih kuliah juga di tempat lain tuh apa? Jadi sebenarnya aku kuliah double degree itu pertamanya karena direkomendasikan orang tua sih, terutama ayah. Karena kayak persaingan kedepannya itu bakal lebih sulit gitu kan, apalagi kalau kita cuma punya satu gelar gitu. Jadi orang tua ngerekomendasikan buat ambil jurusan lain sekaligus juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena aku suka belajar bahasa gitu, Mas. Gitu sih. Dan ya bahasa kan di IPOS juga belajar bahasa, dong. Iya benar, tapi kalau di IPOS kan bahasa itu lebih ke kayak pengantar aja gitu kan. Kalau di sastra Inggris ini kita bisa lebih mendalami gitu tentang bahasa Inggris. Oke, jadi selain jadi bentar. Kau tuh direkomendasikan orang tua tuh supaya double degree doang atau supaya double degree dan ngambil jurusan sastra Inggris? Sebenarnya aku disuruh double degree kalau bisa sih. Kalau ini katanya ayahku ya, kalau bisa double degree yang satunya tuh akuntansi gitu loh. Karena ya ayahku juga akuntan gitu. Aku dosen akuntansi. Tapi karena aku nggak suka angka gitu. Aku sukanya lebih ke bahasa gitu lah. Iya, boleh. Ya jadi aku lebih pilih ada sastra Inggris gitu. Untungnya ada. Ya udah aku ambilnya sastra Inggris karena aku suka gitu belajar bahasanya. Bentar, berarti tadi pemicunya tuh kan kalau double degree itu supaya kamu punya keterampilan lebih dari satu. Ya. Misalnya di hukum, terus di tempat lain. Nah, yang itu emang dari orang tua juga bilang bahwa kamu tuh harus double degree karena kamu harus punya kemampuan yang lebih banyak. Itu disampaikan atau orang tua tuh cuma pokoknya double degree deh? Atau dari orang tua bilang bahwa double degree itu bakal nambah kemampuan kamu bla bla bla? Kalau iya benar, kalau orang tua lebih kayak beritahu dulu aja sih pertamanya. Jadi kalau kamu double degree bisa gini gitu. Dan alasan keduanya adalah karena waktu SBMPTN nih, aku tuh nggak keterima di mana-mana. Ya sama. Karena daftar SBMPTN nggak keterima, mandiri nggak keterima di mana-mana dan waktu itu belum pengumuman UMY gitu, belum ada pengumuman dan orang tua udah khawatir banget. Jadi buat jaga-jaga daftar juga. Iya, daftar dulu gitu. Bentar, tapi waktu SBM atau seleksi PTN yang sebelumnya ngambil apa? Jurusannya hukum apa sasing? Sastra Inggris? Ya, itu beda-beda juga. Aku waktu SBM tuh pilihan pertama aku psikologi sih sebenarnya. Oh, psikologi? Iya, psikologi Undip. Terus yang kedua temanku di psikologi Undip loh. Temanmu? Iya, ada namanya Daniel. Ya aku nggak. Tapi dia di tahun kedua, angkatan 2020 kalau nggak salah ya, si Daniel tuh psikologi. Terus yang pilihan kedua aku ambil sastra Inggris sebenarnya, tapi di UB. Dan kita tahu kan Brawijaya. Iya, dan kita tahu bahwa UB itu ternyata nggak mau di nomor 2 kan gitu, Mas. Oh, iya. Buat seleksi SBM tuh, jadi harus di top. Iya. Pilihan pertama gitu. Jadi nggak ada hukum sama sasing. Sasing di UB ya? Sasing di UB. Terus tapi ketika masuk hukum di UMY, itu kamu nemu ketertarikan nggak? Kan sebelumnya nggak tertarik nih sama dunia hukum. Karena
berbagai hal sehingga masuk ke iPulse. Tapi ketika masuk ke sesuatu yang nggak diharapkan sebelumnya di iPulse, di hukum, kelas internasional hukum, itu nemu nggak bahwa ternyata kayaknya penting deh si ini tuh buat dipelajari. Kalau penting nggak penting sih sebenarnya aku ngerasa kalau jurusan hukum ini bakal penting banget gitu loh Mas buat kedepannya. Tapi sebenarnya aku sejujurnya ya nih aku kurang excited gitu Dengan sama hukum. sama jurusan ini. Karena ya aku udah kayak nemu minatku itu lebih ke bahasa dan seni gitu oke. kan. Dan ya tapi aku ngerasa aku masih bisa survive lah di sini. Selama nggak banyak hitung-hitungan dan ini lebih ke opini gitu kan. Biasanya ya, kalau hukum itu ya insya Allah bisa lah survive. Sebenarnya mungkin harus tahu dulu ya, si double degree itu kan kuliah di 2 tempat. Nah, apakah si 2 tempatnya itu dua-duanya offline, apa dua-duanya online, apa yang satu offline, yang satu online? Mungkin bisa cerita juga tentang UT Malang tuh, kayak gimana pendidikannya? Oke, jadi UT itu singkatannya Universitas Terbuka ya, BTW. Jadi Universitas Terbuka Kalau ini... malam tertutup? Ya benar. Kalau... gimana? Apa tadi aku bilang? Ya itu, sistem pendidikan di UT itu apakah online, apakah offline? Maksudnya double degree itu apakah kau harus ke Jogja terus ke Malang? Jadi kalau di UT itu sebenarnya dia 100% online, Mas. 100% online dan itu pun sebelum pandemi sekalipun itu dia sudah online. Itu. Kalau nggak salah pernah UT itu collab sama Raditya Dika. Kau nonton nggak? Iya, aku nonton. Pokoknya si Raditnya tanya, sebenarnya UT itu ada gak sih Pak katanya? Kan soalnya kuliahnya online. Terus si Radit tanya, kalau nggak salah ya, sebenarnya UT itu ada gak? Terus dijawab sama rektornya atau apanya? Iya, kami telah membuat sebuah sistem pembelajaran online jauh-jauh hari sebelum pandemi. Makanya ketika pandemi UT itu naik kan namanya. Karena sudah settle, sudah siap dengan pembelajaran online. Nah, sejauh ini buat nge-compare waktu atau ngebagi waktu antara kuliah offline di UMY kan kita udah mulai offline nih di kelas tuh. Dengan kuliah online di UT, apakah ada hambatan atau jam yang bertabrakan atau sistem pembelajarannya beda? Sistem pembelajarannya yang beda ya. Jadi kalau di UT itu waktu kita pertama kali daftar, kita itu ditawarin mau ada tutorial tatap muka atau tidak gitu. Di awal? Iya. Kita bisa milih kita mau tatap muka sama dosen atau tidak gitu. Nah, karena aku kuliah di 2 tempat, jadi aku milih untuk tidak tatap muka dengan dosen. Itu bisa ada perubahan nggak sih? Misalnya tiba-tiba nih di UMY itu online misalnya, terus kau pengen nyoba ngampus di UT Malang, itu ada kemungkinan kau mau mengajukan perubahan nggak? Awalnya kan misalnya milihnya online, terus ternyata pengen nyobain ngampus, terus bisa gak ngasih perubahan jadwal gitu, pengen nyobain deh ketemu sama dosennya? Kalau itu kurang tahu sih, kurang tahu dan kayaknya aku nggak mau nyoba deh. Males gitu? Iya. Ke kampus? Ya udah nyaman online aja gitu. Jadi di UT ini sistemnya beda kayak perkuliahan pada umumnya. Jadi yang pertama perbedaannya adalah di UT itu nggak ada tatap muka sama dosen. Dan lagi-lagi itu kalau kalian milih ya, kalau kalian milih untuk tidak tatap muka dengan dosen. Jadi di UT itu kita cuma login aja ke websitenya, terus nanti ada mata kuliah yang kita ambil. Jadi kita misalnya klik salah satu mata kuliah nih di sesi 1 gitu, itu biasanya ada introduction, ada materi-materi yang disediakan sama dosen, terus absen, udah gitu aja. Jadi kalau kita nyelesain tugas itu dalam 1 hari, ya udah kita tinggal nunggu minggu berikutnya. Nanti dikasih tugas lagi minggu berikutnya. Jadi lagi. sistem belajarnya lebih condong ke tanggung jawab mahasiswanya sendiri ya. Iya, Misalnya fleksibel. Si dosen ngasih metode pembelajarannya supaya si mahasiswanya belajar sendiri, terus memenuhi tugasnya. Berarti standar penilaiannya tuh dari ini ya, dari tugas-tugas yang diberikan. Iya, benar, dari tugas-tugas dan diskusi. Jadi ada forum diskusi tuh di kayak forum chat gitu. Iya. Misalnya kita dosennya ngasih pertanyaan gitu ya, berupa opini gitu. Terus nanti kita jawab tuh di kayak tugas Bu Fadia gak sih? Kan Bu Fadia tuh suka ada. Kau tahu gak tugasnya Bu Fadia di forum? Iya, yang satu pertanyaan doang, terus harus dijawab. Iya.
Tapi itu kita bisa lihat jawaban mahasiswa lain. Oh ya dari berarti situ, forum kan ya? Ya, kita bisa reply. Gitu. Kita bisa reply, kita bisa kasih opini. Gitu. Tapi kau tahu nggak teman satu kelasmu siapa aja? Nggak tahu. Itu sih kekurangannya UT. Menurutku Kurang untuk solid. untuk masalah Kemahasiswaan. Iya, kemahasiswaan, pertemanan itu kurang gitu. Lebih cocok buat orang-orang introvert. Orang-orang Kayak saya. Ya boleh. Tapi kau tahu gak bahwa ada gak sih satu orang yang kau kenal di kelas itu? Maksudnya entah dia dari mana, dia seumuran kah? Ya ada salah satu temen. Nggak, biasanya kan kalau buat nemu teman kayak gitu karena ada tugas kelompok. Atau ada gak tugas kelompok? Atau gak ada? Tugas mandiri? Gak ada, tugas kelompok gak ada. Oh gak ada? Gak ada. Anjing gampang banget. Aku punya sih temen, satu doang tadi. Itu kau taunya dari mana? Itu karena kita pernah ngambil salah satu kelas mata kuliah yang sama. Dan si Diani dia sering ngechat gitu tentang masalah tugasnya ini deadline-nya segini ya atau masalah tugas lah pokoknya. Nah dari situ aku pernah minta IG-nya gitu. Dan Kau kenal? Tapi satu orang itu aja. Tapi ada berapa mahasiswa sih di kelasmu? 30, 40, 50? Nah itu nggak tahu. Itu tahu gimana. datanya dosen aja sih. Jadi nggak tahu. Tapi ada BEM-nya gak UT? Kurang tahu juga. Aku nggak tahu ada organisasi-organisasi lainnya di UT atau apa, UKM. Tapi ada kan kampus ininya? Bangunan Ada, kampusnya? ada. Oh, ada. Tapi kayak UT itu sebagian besar mahasiswa yang ke UT itu cuma buat ngurusin hal-hal administratif. Gitu. Bukan ke kelas gitu? Iya. Keren juga sih. Tapi selama pembelajaran online tuh, kau kan ambilnya sastra Inggris. Ya. Ngerasa terpenuhi gak ekspektasi? Ya gini, ketika kita pilih jurusan kan karena ada hasrat keinginan untuk pilih jurusan itu. Terus ada ekspektasi kayak kira-kira ngapain nih di Sasing tuh. Nah ketika masuk Sasing di UT, ekspektasi itu terpenuhi gak sih? Maksudnya sesuai apa yang diperkirakan gak sih? Misalnya kelas online tuh ternyata diharapkannya memang hanya tugas aja. Atau kok malah berharap bahwa kenapa nggak ada Zoom meeting ya setiap kelasnya? Jadi kalau masalah ekspektasi sih sebenarnya aku lebih suka online ya. Personally karena ya aku kuliah di UMY juga jadi lebih fleksibel gitu waktunya kalau di anu. Tapi kalau di masalah mata kuliahnya nih sebenarnya harapanku tuh sastra Inggris tuh lebih kayak kita mungkin diajari menulis puisi gitu atau sastra ya? Sajak iya. Ternyata setelah diteliti nih aku maksud sastra Inggris tuh ternyata sastra Inggris bidang minat penerjemah. Jadi ini bukan kesenian gitu. Oh ya, ini tuh sama kayak posisiku ketika aku kan exchange sekarang online di NCKU, National Cheng Kung University Taiwan. Aku pilih satu matkul judulnya Theoretical Ecology. Aku mikirnya itu ngebahas tentang ekologi, tentang lingkungan, tentang hubungan antara lingkungan dengan manusia, bagaimana kaidah hukumnya, bagaimana negara mengatur eksistensi nature di dalam sebuah kenegaraan. Ternyata dosennya Pak Take, dia orang Jepang, bilang bahwa theoretical tuh has two meanings. Jadi theoretical tuh ada satu tentang konsep, ada satu tentang matematik. Nah, yang saya ajar adalah tentang matematik. Gimana? Kamu mau tetap ambil gak? Katanya. Wah. Terus kan bingung ya, tetap harus ambil dong. Terus dia nawarin, oke, kalau kamu nggak terbiasa dengan matematika karena subjekmu law kan di Home University, terus departemen di NCQ kamu adalah Master of Political and Economy degree. Gimana kalau saya nyuruh kamu bikin tesis, nyuruh bikin paper, tapi papernya harus saya mengerti sebagai orang yang datang dari ilmuwan biologi katanya. Wah. Dia tetap mengakomodir perbedaan itu gitu. Aku mikirnya theoretical itu konsep, ternyata theoretical itu pendekatan matematis. Wah. Makanya kalau aku sama matematika kayaknya lebih sulit nih. Iya, lebih sulit. Berarti kalau misalnya itu ya pertama ekspektasimu nggak terpenuhi karena sebenarnya ya kita nggak tahu anak-anak SMA tuh bener-bener punya gap pengetahuan tentang jurusan. Yeah. Itu bisa jadi karena gap ini nggak ke semua nggak ke semua jurusan sih. Ada beberapa jurusan yang
emang sudah ketebak mau mempelajari apa, kayak misalnya HI, hubungan internasional. Dan ekspektasi anak-anak yang mau masuk HI itu kan pasti mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan internasional. Yes. Dan itu benar kayak gitu kalau di HI. Nah, kalau misalnya di UT tadi ya, di SASI, ada gak sih antara, kan di IPOS tuh belajar pakai bahasa Inggris juga. Korelasi belajarnya, kayak misalnya di IPOS kan bikin paper, artikel, dan lain-lain. Ilmu yang dipelajari di UT, di sastra Inggris, karena kau kan minat penerjemah. Iya, gitu. minat penerjemah. Kepake gak sih buat ngenopang pembelajaranmu di kelas di IPOS? Kepake sih, cuman nggak banyak. Iya. Contoh? Kayak aku lebih, apa ya, pengetahuanku tentang grammar tuh bisa lebih, apa ya, lebih meningkat gitu, Mas. Karena gara-gara di sasing itu? Iya, gara-gara di sasing. Karena kita di UT tuh dikasih modul. Nah, kita bayar untuk kuliah dan kita juga dikasih buku gitu tentang mata kuliah itu. Jadi aku bisa baca-baca lebih tentang grammar sih utamanya. Kalau aku nulis paper ya untuk di UMY nih, itu pasti grammar bahasa Inggris kan diperhatikan banget ya. Ya, sangat-sangat diperhatikan. Ya, sangat diperhatikan. Itu karena aku belajar sastra Inggris bidang minat penerjemah nih, yang lebih ke arah ilmiah ya daripada keseniannya. Iya, benar. Itu jadi kepake gitu. Pantesan kau tiap bikin tugas tuh, kalau aku kan bikin tugas Google Translate. Ya. Terus susun bahasa Indonesianya, terus translate. Kau tuh tipe orang yang buka Word terus langsung isi kan? Iya, langsung isi. Tapi banyak typo, salahnya. Iya, banyak typo itu sih. Aku ketika lihat dia bikin tugas tuh banyak typo, dan itu gak apa-apa. Maksudnya typo tuh tetap, yang penting kan tahu apa yang harus ditulis. Cuman kalau salah penyematan huruf itu bisa diperbaiki cepat. Nah, tapi kelas online tuh fasilitas yang selain tadi didapat di UT tuh modul sama tugas, ada lagi gak selain itu? Atau emang hanya itu? Maksudnya hanya tugas dan tugas sampai lulus, atau ada kegiatan apa bla bla bla, atau kau belum tahu? Sejauh ini masih tugas dan modul sih. Nah, itu aja sih. Modulnya dikirim berarti? Dikirim ke rumah? Iya. Cuman katanya nih kalau kita udah semester akhir tuh, mungkin kalau kebanyakan mahasiswa di universitas lain bikin skripsi gitu ya, kalau akhir semester gitu. Kalau di akhir semester? Akhir mau lulus dong? Iya, mau lulus. Ya gitulah ya. Kalau di UT ini kayak ada namanya tuh TAP gitu, tahap akhir pembelajaran kalau nggak salah ya. Dan itu tuh aku kurang tahu gitu. Kayaknya itu lebih ya kayak bikin paper sih, sama kayak lebih. Jadi kau mikirnya nggak seserius skripsi gitu? Iya, lebih kayak bikin paper kayak kita sehari-hari daripada ke skripsi gitu. Jadi lebih ringan gitu loh. Berapa SKS sih yang kau ambil? Gini, jadi di UT itu ada sistem SIPAS dan non SIPAS. SIPAS itu sistem paket semester. Aku ambil yang paketan. Aku ambil, jadi kau gak usah milih gitu? Ya, jadi dipilihin sama UT-nya. Sejauh ini aku satu semester biasanya 19 SKS. Itu buat lulus harus berapa SKS? Sama kayak universitas pada umumnya, 100 berapa? Berapa? 40 apa? 140 atau ya segituan lah. Gak tahu. Sama sih. Tapi itu beban SKS sebesar itu hitungannya gimana ya? Maksudnya kalau kita kan di UMY itu satu SKS itu 40 menit kan? 40 menit? Apa berapa? 40 menit? Ya segituan. Nah, untuk ngukur 40 menitnya atau SKS-nya di UT, kau gak tahu apa? Pokoknya SKS-nya segitu, tugasnya ini. Ada perbedaan beban gak sih? Misalnya ada satu mata kuliah yang 3 SKS. Terus ada mata kuliah lain yang 2 SKS. Nah, pembebanan tugas antara 3 SKS dengan 2 SKS ini kerasa beda gak atau sama aja? Sama aja. Jadi kalau SKS itu kan bebannya itu kan lebih ke kayak jam mata kuliahnya ya. Jam pertemuan. Iya, jam pertemuannya kan. Kalau di UT ini aku tuh sama aja semuanya gitu. Karena waktu kita untuk belajar, diskusi, mengerjakan tugas diskusi sama siapa? Diskusi aja. Diskusi itu kan dua arah. Iya kan, kita bisa lihat jawaban teman kita yang lain. Yang di forum itu. Kita kan bisa reply gitu. Iya sih. Diskusi ya namanya itu. Diskusi dong. Diskusi apa? Diskusi. Iya, itu sampai mana tadi? Ya itu sampai sana.
Tapi ini ada perbedaan SKS gak? Kayak ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1? Ada. Tapi rata-rata 3 sih. Oh, rata-rata 3. Iya, rata-rata 3. Berarti kalau 19 SKS 3 berarti cuma 6 sampai 7 matkul. Aku 6. Untuk semester ini 6. Pembagian ininya gimana? Maksudnya kau ada hari libur gak di UT? Sabtu Minggu? Maksudnya ada gak sih jadwal? Karena UT kan nggak ada jadwal pertemuan. Iya. Dan cuma pemberian tugas sejauh ini ya. Itu ada batasan misalnya kau kosong di hari Sabtu Minggu wajib tuh jangan ada kuliah. Kayak gitu gak? Nggak ada. Jadi fleksibel banget sih, Bas. Misalnya nggak ada libur. Minggu tetap ada ini SKS. Gini loh. Jadi kan kayak aku bilang tadi kan nggak ada pertemuan sama dosen kan. Jadi misalnya nih kita dalam seminggu ini 6 mata kuliah tuh dikasih tugas kan pasti. Semua mata kuliah tuh dikasih tugas. Kau kerjakan semua tugas di hari Senin gitu misalnya. Udah selesai semua. Ya udah selesai. Kau tinggal nunggu minggu depan lagi dikasih tugas lagi. Tapi nggak, maksudnya pemberian tugasnya itu kan nggak mungkin di 1 hari. Di 1 hari? Oh, di 1 hari? Iya. Kayak hari Senin itu update semua gitu pasti. Oh, berarti mingguan? Mingguan. Tapi kau ada jadwal matkul nggak? Nggak ada berarti? Nggak ada. Jadi benar-benar fleksibel gitu ya jadwalnya. Tugas yang 1 minggu itu bisa kau kerjakan 1 hari dan sisanya kau bisa libur. Iya. Asal tugasnya selesai. Asal tugasnya selesai. Wah, berarti ada 1 hari di mana kau padat banget dong buat ngerjain tugas. Iya, biasanya aku 1-2 hari selesai kok, Mas. Senin, Selasa biasanya. Karena kau ngerjainnya asal-asalan apa karena tugasnya emang gampang? Tugasnya gampang. Bener, tugasnya gampang. Gampang kok. Enggak. Biasanya cuma berupa pertanyaan gitu, 1-2 pertanyaan. Bisa berupa opini, bisa berupa grammar gitu. Terus fungsinya modul buat apa? Ya buat pengetahuan kita buat lebih gitu. Oh, buat baca-baca aja gitu. Pengumpulan tugasnya berarti nggak ada kayak kita harus nulis apa, terus difoto dari modulnya misalnya? Kalau enggak, kalau dari modul enggak. Oh enggak, berarti totalnya kau berbentuk file dikumpulin? Iya, file semua. Cuma kalau ujian nih, kan ada ujian akhir semester kan? Itu ada lembar jawabannya sendiri. Ada lembar jawaban. Biasanya itu kalau aku pribadi sih lebih suka ditulis. Tulis tangan? Iya, lebih suka di print, terus tulis tangan. Biasanya itu aku foto atau aku scan, baru kirim. Ada wisudanya UT berarti? Ada dong. Online? Apa gimana? Ada. Apa wisudanya wajib offline? Enggak, maksudnya ini kan pandemi nih. Iya. Di luar waktu pandemi, si wisudanya apakah hold by online or in person atau offline? Kalau wisuda sih setahu saya dari apa? Dari apa yang kau tahu? Iya, dari apa yang aku tahu ya. Wisuda tuh selalu Offline. ketemu gitu, offline. Iyalah. Itu gimana momennya sih maksudnya? Jadi kumpulin aja gitu. Enggak. Kayak kita dikasih undangan. Iya tahu. Maksudnya wisuda tuh kan ketika kita satu kelas nih survive di dalam satu jurusan, terus lulus bareng-bareng. Itu ntar kalau di wisuda nggak pada kenal kayak gimana nih? Apa yang mau dirayakan? Apa pencapaian pribadi? Iya, pencapaian pribadi sih. Sama orang Lebih tua kayak gitu? Iya benar. Aneh. Itu aja sih. Kocak juga ya. Berarti nggak terlalu terbebani dong? Iya, nggak terlalu rubah nih. Emang kayak ringan sih UT menurutku. Tapi kau temenmu yang kau kenal itu dia double degree juga? Apa cuma di UT doang? Temanku ini dia cuma di UT doang karena dia kerja. Oh ya. Dan kebanyakan nih mahasiswa UT itu umurnya di atas umur anak SMA, Mas. Ya iya dong, di atas umur SMA dong. Waktu aku ospek tuh ada bapak-bapak. Iya, gitu. bapak-bapak sampai suster pun ada. Suster gereja itu ada. Enggak, kau tar dulu. Ospeknya kayak gimana? Cuma aja, kita meeting aja sih. Harus ada pakai baju apa gitu? Enggak ada. Bahkan ada yang sampai rokokan sekalipun. Ya on cam tapi. Ngapain ngerokok sambil on cam? Apa yang mau diliatin? Asap. Kocak banget. Berarti kau gak tahu cuttingmu siapa? Nggak tahu. Tapi kau tahu dosenmu siapa? Tahu. Apa namanya doang? Ada wajahnya. Kan waktu ya kita masuk fotonya doang gitu? Iya. Biasanya mereka bikin video sapaan sih. Oh iya ada? Iya. Lucu juga tuh, lucu. Selamat siang mahasiswa UT, selamat mengerjakan. Itu aja sih. Oh gitu? Iya. Tapi ini adalah satu solusi buat orang yang misalnya kerja ya, atau mengejar. Karena kan nggak dapat dipungkiri juga bahwa dunia kerja itu membutuhkan administrasi berupa gelar. Iya.
Nah, gelar itu kan bukti bahwa kita kompeten di satu bidang yang kita tekuni ketika kuliah. Nah, UT itu berarti memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang lagi kerja atau seperti kau tadi yang double degree supaya dapat menempuh pendidikan akademis khususnya untuk menghasilkan bukti administratif untuk digunakan ketika kerja. Kocak juga ya, maksudnya nggak tahu teman sekelas. Tapi, nah kau tahu sebenarnya sebelumnya pas SMA kau tahu gak bahwa untuk menjadi seorang mahasiswa kan kalau di SMA tuh gak ada ya double degree, maksudnya satu sekolah di SMA satu, satunya lagi. Iya benar. Tapi ada deh, maksudnya kalau pesantren ya ada, gitu. Tapi gak tahu mereka dapat ijazah gak ya? Jadi ada beberapa pesantren yang antara ijazah pesantren, loh aku double degree juga dong kalau gitu. Waktu SMA, jadi ada ijazah dari pesantren, syahadah kalau gak salah namanya tuh, sama ijazah dari sekolah. Nah, jadi ini tuh kayaknya ya, gak tahu. Tapi sekolahku dulu nggak terlalu dibedakan gitu antara asrama dengan sekolah tuh. Cuman ada beberapa pesantren yang beda institusi. Jadi dia tinggalnya di pesantren, beda institusi nih. Sekolahnya di negeri. Jadi dia dapat syahadah, dapat bukti bahwa telah lulus dari pesantren itu. Dan juga dapat ijazah bahwa telah menempuh pendidikan di sekolah negeri itu. Itu double degree kan namanya? Tapi kan nggak dapat gelar kalau SMA. Ya bukan degree ya? Ya bukan degree dong. Apa dong? Ya itulah pokoknya. Pokoknya melakukan aktivitas pendidikan di dua institusi yang berbeda. I see. Nah, itu. Jadi aku tuh gitu. Dulu tuh SMA tuh ada syahadah dari pesantren. Dan itu dihitungnya dari, jadi mata pelajaran di kelasnya tuh ada mata pelajaran pesantren dan mata pelajaran umum. Nah, dari syahadah diambil nilainya dari mata pelajaran pesantren. Dan banyak banget tuh mata pelajarannya, dan full day kan, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, terus kepembinaan dari sore sampai subuh itu ada. Dan kayaknya itu deh yang... Itu offline semua kan? Nggak capek tuh? Tidak ada dong pesantren online. Nggak capek ya capek sih. Maksudnya nggak tahu sih. Karena waktu dulu bareng-bareng sama temen, jadi kami nggak ngerasa capek yang apa ya, capek tuh gimana ya? Overwhelming gitu. Duh, santri tidak mengenal overwhelm bro. Serius. Jadi kita tuh semangat semua. Bukan semangat, kayak gini ya. Enggak, overwhelm tuh gini. Kita merasa jenuh dengan satu aktivitas dan ingin mencoba aktivitas lain. Misalnya gini, misalnya di kampus overwhelmed, kita main kan ke tempat mana buat refreshing dan lain-lain. Healing. Ya boleh. Cuman kalau di pondok tuh kita nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi berkegiatan tuh salah satu sarana buat refreshing. Gitu. Misalnya kita kan ada organisasi siswanya juga kan, IPM namanya kalau di tempatku. Mereka tuh jadi pengurus satu pondok, ngordinir acara 17-an, ngordinir acara Gemar Ramadan, Gebira Amanah, ada nama acara-acaranya. Jadi kalau mau kalau overwhelmed sama suatu kegiatan, refreshingnya ikutan kegiatan lain. Misalnya overwhelmed di kelas nih, terus aduh jenuh nih apa, kita beraktivitas di tempat, misalnya main futsal, main bola. Jadi produktif ya? Produktif loh, kegiatannya itu maksudnya? Iya. Mungkin karena ketersediaan kegiatannya produktif. Iya. Cuman ada yang nakal-nakal kayak bawa HP, main game, main laptop, main PES. Ya biasalah. Itu, tapi enggak yang mendominasi ketika mereka overwhelmed terus larinya ke sana. Enggak. Karena kan itu ilegal ya. Jadi ilegal. Iya, maksudnya jadi aktivitas yang tersedia tuh sudah pasti legal dan sudah pasti produktif. I see. Iya. Bagus juga ya. Bagus juga. Pondok pesantren. Nah, jadi kita tuh enggak gimana ya? Iya, gimana? Misalnya gini, overwhelmed di kelas, terus pengen refreshingnya dengan cara berkegiatan. Nah, antara dua ini tuh sama-sama produktif kan, sama-sama menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu. Jadi segabut-gabutnya anak pesantren, overwhelmnya, terus refreshingnya tetap produktif. Siap. Beda kalau di luar, kita overwhelmnya ya main tuh kan refreshing. Ngopi. Ngopi, nongkrong gitu. Iya, double degree tapi nggak ada degree. Double degree apa? Benar. Nah ini pertanyaannya tadi harus ditanya. Tapi kau tahu gak bahwa pas SMA tuh si mahasiswa tuh bisa kuliah di dua institusi berbeda? Bisa. Iya aku tahu karena kakakku juga di UT. Anjing. Dia double degree juga? Iya. Di UT sama di?
Jadi kakakku tuh kuliah di Malaysia, di University Utara Malaysia. Dia di Malaysia UM. berarti? Iya. Dan Nggak online kan itu? Enggak, waktu itu ya enggak dong. Waktu itu jadi kayak ijazah yang dia dapat di UT? Malaysia, Oh, Malaysia. didapat di Malaysia itu takutnya nanti Nggak kayak diakui. nggak diakui gitu di Indonesia. Jadi bapakku coba cari-cari solusi dan ternyata ayahku ini nemu UT gitu, yang sistemnya itu fleksibel dan ya akhirnya kakakku juga kuliah di UT. Dan Double kau degree. ikut juga kuliah di UT? Ya, Nah itu mungkin jadi kesimpulannya adalah double degree itu nggak serumit yang dipikirkan. Tapi ada kemungkinan nggak sih double degree itu beda 2 univ, tapi offline dua-duanya? Ada gak sih? kalau itu sih Kayaknya ribet deh. kurang tahu ya. Tapi kalau ada sekalipun pasti gimana gitu. Gimana kalian Ngatur baginya? waktunya ya. Iya, Karena benar. kuliah tuh seperti kita ekspektasikan ya. Anak-anak SMA tuh mengekspektasikan kuliah tuh santai. Ternyata tidak. Jadwalnya fleksibel. Dari mana santainya? Jadwalnya fleksibel, cuman tiap hari itu pasti ada kelas dan untuk double degree yang pertemuannya tetap muka dua-duanya kayaknya bakal rumit buat nyusun jadwal. Benar banget. Nah mungkin ini perspektif dari orang yang satu kuliahnya offline, satu kuliahnya online. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman kuliah di 2 tempat offline itu ngatur waktunya kayak gimana, kita jadi penasaran. Karena satu aja udah rumit dan ya keren sih punya ngambil tanggung jawab buat kuliah di 2 universitas yang berbeda meskipun yang satu online, yang satu offline ataupun dua-duanya online atau yang satu offline, yang kedua offline. Dan itu benar sih, pemicunya adalah suatu saat nanti nggak cuma satu keahlian yang bakal dipertandingkan, tapi bakal banyak. Pun sebenarnya nggak harus double degree juga, seenggaknya kita punya satu pegangan antara yang disukai dengan yang dibisai, satu kebisaan dan satu keinginan, sehingga kedepannya nggak cuma ahli di dalam satu bidang. Itu kan tujuan dari double Ya, degree. benar. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, dan kalau ada komen, silahkan komen atau opini lain tentang double degree. Dan jangan lupa subscribe. Itu aja sih buat nonton video-video selanjutnya. Terima kasih.